ini senjatanya. Weh, ini punya siapa? Ini. Apa? Senjatanya ini. Weh, ini punya siapa? Punya siapa? Hah? Ini kosong. Kosongin. Pasca kejadian, tim gabungan dari Subdit Jatanras, Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Pusat berhasil menangkap terduga pelaku penembakan saat bentrokan sengketa lahan kosong di Tanah Abang. Dari tangan terduga pelaku, polisi mengamankan sepucuk senjata api yang diduga digunakan untuk menembak korban. Terduga pelaku langsung dibawa ke Polres Jakarta Pusat untuk dilakukan pemeriksaan. Pasca bentrokan, polisi juga memeriksa lokasi lahan sengketa di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Puluhan orang dari kelompok yang bertikai diperiksa. Polisi juga menyisir sejumlah titik di lahan kosong. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro menyebut polisi menemukan belasan jenis senjata tajam, senapan angin, serta senjata pemukul. 33 orang yang diduga terlibat dalam bentrokan tersebut juga ditahan untuk diperiksa. Sudah mengamankan 7 orang dan saat ini diamankan lagi tadi sekitar 26 orang sehingga total sekitar 33 orang yang sudah kami amankan. Saat ini masih sebagai saksi dan menyita kurang lebih tadi sebanyak 17 senjata tajam, alat pukul, kemudian juga ada stick golf, ada juga senapan angin ya. Dan saat ini sudah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Lalu bagaimana update penanganan kasus bentrok sengketa lahan yang mengakibatkan 1 orang terkena luka tembak? Kita tanyakan kepada AKBP Robi Heri Saputra, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Pak Robi, selamat petang. Selamat sore, Mas. Pak Robi, 1 orang terduga pelaku informasi sudah ditangkap. Apakah betul orang ini adalah pelaku penembakan? Betul, jadi 1 orang tadi malam sudah diamankan oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya yang diduga sebagai pelaku penembakan di lahan kosong di Jalan K.H. Mas Mansur, Kapling 126, Karet Tengsin. Oke, bahwa peristiwa ini terjadi di lahan kosong, apa sesungguhnya penyebab, Pak Robi, sehingga aksi ini ataupun bentrokan ini terjadi? Jadi ini adalah kelompok dari yang membela kepentingan dari kepemilikan lahan tersebut. Jadi lahan tersebut itu merupakan salah satu kepemilikan dari PT GS, kemudian sudah pernah digugat oleh salah satu ahli waris dari pemilik lahan, dari pemilik sebelumnya di Pengadilan Negeri dan di Pengadilan Tinggi, namun kalah. Kemudian dari pihak ahli waris ini datanglah satu kelompok dari ormas dari salah satu suku tertentu dari mulai hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 menduduki lahan tersebut. Kemudian pada kemarin tanggal 28 Oktober dari PTG ada kelompok yang membela kepentingan PTG tersebut datang ke sana, kemudian terjadilah perseteruan pada pukul 7 pagi sehingga adanya penembakan tersebut yang mengakibatkan 1 korban inisial WA umur 34 tahun terluka berat dan kemudian harus dibawa ke rumah sakit umum Tanah Abang, kemudian dirujuk lagi ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Pak Robi, untuk senjata yang kemudian digunakan pelaku pada saat melakukan penembakan, jenisnya ini apa, Pak? Dan apakah peredaran senjata ini juga sebelumnya sudah dideteksi oleh polisi? Untuk senjata yang diamankan adalah jenis pistol dan beberapa butir peluru. Pemilikannya saat ini dicurigai ilegal, tapi masih dalam pemeriksaan. Pelaku sendiri diancam oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai kepemilikan, yaitu barang siapa menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan senjata api dan bahan peledak, ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Oke, tapi apakah sebelumnya polisi sudah mendeteksi, Pak, bahwa ada peredaran senjata ilegal yang kemudian digunakan oleh beberapa kelompok? Tidak ada deteksi demikian. Kalaupun sudah ada deteksi demikian, tentu saja kami dari kepolisian pasti menindaklanjutinya sampai kami dapat. Oke,
Bahwa 33 orang juga ditahan ya Pak terkait bentrok sengketa lahan ini. Update pemeriksaannya sejauh ini seperti apa? Jadi 33 orang yang kami amankan ini berstatus sebagai saksi. Yang menjadi pokok perkaranya adalah penembakan dan kepemilikan senjata. Oke, apakah Sebanyak mungkin ada 43 orang. remaja yang terlibat Pak? Kebetulan tidak ada, semuanya adalah orang dewasa, tidak ada remaja yang mengikuti kegiatan yang kami amankan kemarin. Untuk kondisi saat ini korban yang kemudian ditembak seperti apa Pak? Kondisi korban masih di intensif di Rumah Sakit Kramat Jati, masih dalam pengawasan dokter di Rumah Sakit Polri tersebut. Oke, saya ingin kembali lagi soal penggunaan senjata Pak Robi, bahwa tadi yang digunakan adalah senjata ilegal ya Pak ya. Apakah sejauh ini polisi sudah mendeteksi dari mana senjata ilegal ini didapat? Masih dalam pemeriksaan Mas, kalau itu nanti kami tentu saja akan kami kembangkan sampai dari mana sumbernya dan akan kita tindak lanjuti sampai dapat. Jumlahnya Pak senjata ataupun senapan ini ada berapa Pak sebenarnya? Senjata api hanya satu Pak. Senjata api hanya satu, ada beberapa memang di lokasi yang kita temukan, ada beberapa senjata tajam, ada juga golf, kemudian juga baton pemukul, tapi untuk senjata api baru satu itu saja. Oke, untuk pemilik lahan ini sudahkah diperiksa? Untuk pemilik lahan masih belum diperiksa karena kita masih terkait kepemilikan senjata dan penembakannya. Oke, untuk pelaku penembakan ini saya konfirmasi lagi, apakah hanya satu orang ataupun ada tersangka lainnya Pak? Dan apakah kemudian kasus bentrokan ini akan dibawa ke ranah pidana? Tentu saja ini ranah pidana dan kalau kita sudah menangkap artinya ini sudah perbuatan pidana dan pelakunya adalah satu orang. Satu orang yang kita kejar dan kita dapat tadi malam masih di wilayah Jakarta Barat. Oke, terkonfirmasi satu orang ya Pak ya? Satu orang. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra telah bergabung di Kompas Petang.